Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebagai nabi utusan Allah ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab pertama, yaitu materi tentang Al-Quran Kitabku. Pada materi ini yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Menurut ulama Al-Lihyani dan segolongan ulama lain, kata Al-Quran atau kata Quran adalah bentuk dari masdar dari kata kerja qoro'ah yang artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata atau tasrif qoro'ah yaqro'u Qur'anan. Kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul, yaitu maqru'un, artinya dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui perantara Jibril yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini diperjelas dengan adanya firman Allah Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi, Inna alaina jama'ahu wa qur'ana fa'iza qara'nahu fatabi qur'ana, yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dalam dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan tersebut atau bacaan. Yang kedua, menurut ulama Al-Asy'ari dan beberapa golongan lain, kata Quran berasal dari lafaz korona yang artinya menggabungkan yang satu dengan yang lain. Kemudian kata-kata tersebut dijadikan nama kalamullah dan diturunkan kepada nabinya. Mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriring-iringan dan yang satu digabung kepada yang lain. Selanjutnya, menurut ulama Al-Faro', kata Al-Quran berasal dari lafaz qoro'inun, merupakan bentuk jamak dari kata qorinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan dan kemudian dijadikan nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, yaitu menurut ulama Az-Zujaj, kata Quran itu berasal dari kata sifat Al-Qur'u yang sewazan atau seimbang dengan kata fu'lanun yang artinya kumpulan. Selanjutnya, kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan mengumpulkan inti sari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Menurut ulama Asy-Syafi'i, kata Al-Quran adalah isim a'lam, bukan bentukan istiqo' atau dari kata apapun, dan sejak awal memang digunakan secara khusus bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana halnya dengan nama-nama kitab suci yang sebelumnya memang merupakan nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinjau dari pengertian secara terminologi, para ulama juga berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Perbedaan itu terjadi sebab oleh adanya perbedaan sudut pandang dan perbedaan dalam menyebutkan unsur-unsur, sifat-sifat, atau aspek-aspek yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri yang memang sangat luas dan komprehensif. Beberapa ulama yang menyampaikan pengertian Al-Quran secara terminologi yang pertama adalah Syekh Muhammad Khudari Beg. Dalam kitab Tarik at-Tashri' Islami, Syekh Muhammad Khudari Beg mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut.
Al-Quran ialah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir atau bertahap, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, Subki Salih mengemukakan definisi Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Kemudian, pengertian Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abduh, yaitu kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran secara terminologi sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran sebagai firman atau kalam Allah. Al-Quran terdiri dari lafal berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan bacaan mulia yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan atau secara bertahap. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan cara menghafal Al-Quran. Nama Al-Quran bukanlah satu-satunya nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut As-Sayuti, dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan dalam ensiklopedi Islam untuk pelajar disebutkan ada 78 nama bagi kitab suci Al-Quran. Namun, jika diperhatikan dan dicermati lebih lanjut, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran secara redaksional, maka akan didapatkan beberapa nama saja. Yang lainnya bukan nama, melainkan hanya sifat. Beberapa nama Al-Quran tersebut adalah yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang paling populer, yang paling sering dilekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Yang kedua yaitu Alkitab. Alkitab atau Kitabullah memiliki arti yang ditulis. Yang ketiga Al-Furqan atau pembeda. Yang keempat Az-Zikir, pemberi peringatan. Dan yang terakhir At-Tanzil, yang diturunkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apa yang saya sampaikan sekarang merupakan bentuk pemahaman saya dan masih banyak kekurangan. Kemudian jika masih ada yang ingin dipertanyakan, silahkan adik-adik belajar, saya juga belajar. Kita sama-sama mencari sumber ilmu belajar yang lain supaya tidak ada kesalahan lagi dalam memahami Al-Quran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.